Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih Kau masih memberikan kami kesempatan dalam kasih dan anugerah-Mu kepada kami, sehingga kami pada saat ini ya Bapa boleh berkumpul bersama-sama untuk kami beribadah bersama-sama, menaikkan segala puji dan sembah kami hanya kepada Engkau ya Bapa yang kekal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang dengan kesungguhan hati, dan kiranya Kau melihat hati kami penuh dengan ketulusan untuk kami boleh sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kami, segenap hidup kami untuk hormat kemuliaan-Mu ya Bapa. Ini kami anak-anak-Mu di tempat ini. Kami akan bersatu hati, bersepakat untuk kami dalam ibadah bersama ini hanya mengeluh-elukan Engkau, menaikkan pujian dan penyembahan kami kepada-Mu. Kiranya Bapa berkenan sehingga pujian dan penyembahan kami boleh naik ke tatamu dan menyukakan hati-Mu ya Bapa. Urapi kami semuanya dengan Roh Kudus-Mu, dan biarlah dari awal, pertengahan sampai akhir daripada ibadah ini Roh Kudus-Mu itu yang berkarya dan bekerja di tengah-tengah kami, dan Kau memberkati kami semua ya Bapa dengan mana surgawi-Mu, dengan firman yang keluar dari isi hati-Mu, dan Kau yang membuat kami oleh pertolongan Roh Kudus-Mu dikenyangkan, dikuatkan, dan boleh mengerti, memahami akan kehendak-Mu lebih lagi ya Bapa, untuk kami boleh lakukan dan kerjakan dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan memulai ibadah bersama ini hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan memulai ibadah ini. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Baiklah, pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan sudah mengorbankan tubuh dan darahnya untuk menyelamatkan setiap kita. Oleh sebab itu, biarlah kita mau membawa hati kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan syukur kami. Ucapan syukur kami hanya kepada-Mu Tuhan. Kau Allah yang sudah rela berkorban dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pada selama hidup kami mau menyembah-Mu Yesus. Kasih aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku.
harapan suci kita tidak akan pernah meminta-minta. Haleluya. Bersolat Tuhan dan layaklah Engkau selalu dipuji. Sukacita kami penuh di dalam-Mu selalu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Yesus.
kesempatan yang indah. Kami boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami, untuk kami boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa di surga. Saatnya saat Bapa berfirman di tengah-tengah kami. Kami mau duduk, membuka telinga kami dan hati kami. Kami mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati Bapa dan kehendak Bapa untuk kami boleh melakukannya, dan itu boleh menyukakan hati-Mu ya Bapa. Di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini, biarlah Kau dapati kami adalah anak-anak-Mu yang senantiasa mau datang bersimpu di hadirat-Mu, dipenuhi dengan firman-Mu, dan oleh firman-Mu itu ya Bapa, dan oleh pertolongan kuat kuasa Roh Kudus, kami mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Urapi kami semuanya Bapa, buat kami mengerti oleh pertolongan Roh Kudus-Mu. Jika kami mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu itu menembusi setiap kami, hati kami, pikiran kami. Firman-Mu itulah yang akan mengubahkan hidup kami. Kami boleh semakin hari boleh menjadi anak-anak yang semakin menyukakan hati-Mu, karena kami melakukan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Nyatakanlah firman-Mu ya Bapa. Kiranya apa yang kami dengar melalui hamba-Mu ini sungguh-sungguh semuanya adalah firman yang dari Bapa. Kau kuasai hamba-Mu ini Bapa, agar hanya mengucapkan dan memperkatakan firman yang dari isi hati. Dan kami semua diberkati dan beroleh hidup di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyambut dan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, baik saudara. Puji Tuhan, kita masih beroleh kesempatan, waktu yang indah untuk kita boleh beribadah bersama, untuk kita boleh memuji menyembah Tuhan dalam waktu-waktu hidup kita. Boleh terlebih lagi kita boleh mendengarkan firman Tuhan, firman kehidupan, dan hidup kita boleh semakin hari semakin diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan yang Allah berikan kita kesempatan untuk kita belajar. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan pagi hari ini saya merasa ada sebuah kebutuhan yang penting. Sementara saya merenungkan perjalanan kehidupan kekristenan, khususnya yang Tuhan izinkan saya alami, dan saya juga melihat fenomena-fenomena kehidupan kekristenan yang hari-hari ini, yang waktu-waktu dalam hidup kita saat ini terjadi. Saya meneropong fenomena-fenomena itu, dan juga kemudian saya merenungkan hidup kekristenan saya. Ternyata seringkali kita tanpa sadar mulai tidak lagi benar-benar fokus kepada kekristenan kita yang seharusnya, yang sejatinya, dasarnya tidak boleh ada yang lain kecuali Injil Kristus. Tetapi di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, yang semakin fasik, dengan kuasa iblis yang bergerak semakin hebat, karena dia tahu hari-hari ini adalah waktu-waktu akhir, maka dengan begitu licik, dengan begitu cerdik, iblis dengan kuasanya di tengah-tengah dunia yang semakin manusia, yang semakin fasik, sekalipun teknologi, kemajuan dan segala macam begitu hebat yang dicapai oleh manusia, tapi di tengah-tengah semuanya itu
kekristenan tanpa disadari, semakin diselewengkan atau iblis mulai membuat sebuah kekristenan KW, saya pakai istilah KW, tetapi KW-nya itu KW yang begitu mirip dengan aslinya. Ya. Dibutuhkan kecerdasan roh. Orang-orang yang memiliki kecerdasan roh, yang mau belajar sungguh-sungguh akan Injil Kristus, sehingga bisa mulai membedakan mana kekristenan yang asli dengan kekristenan yang KW, yang dibuat oleh iblis, yang ditawarkan oleh iblis. Seperti juga barang-barang KW. Ya. Semakin hari kalau orang bikin barang yang KW itu semakin dimiripkan dengan aslinya, dibuat semakin mirip gitu loh. Sehingga kalau orang tidak benar-benar paham akan barang itu, sulit untuk membedakan ini yang asli mana yang KW gitu. Karena saking halusnya KW itu semakin dimiripkan dengan aslinya. Iblis pun juga demikian. Hari-hari ini kekristenan, iblis buat kekristenan yang KW, entah mungkin namanya KW 1 atau KW premium. Tetapi yang jelas itu sebenarnya bukan kekristenan yang asli, bukan kekristenan yang sejati. Maka pagi hari ini dan mungkin juga minggu depan, ya, kalau perlu mungkin juga minggu depannya lagi, saya ingin secara berseri kita belajar. Saya mau meletakkan satu dasar yang saya merasa ini perlu, ya, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kekristenan. Kita mulai, saya mengajak untuk kita berhenti sejenak, merenungkan kembali apakah kekristenan yang kita hidupi hari ini adalah kekristenan yang sejati, yang memang Allah maksudkan, yang memang olehnya Allah mengutus putra tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita menjadi atau disebut sebagai orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Nah, saya ingin memulai dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Roma 1 ayatnya yang 16 sampai dengan 17. Di sana firman Tuhan berkata di dalam Roma 1 ayatnya yang ke-16 dan yang ke-17, khususnya yang di ayat 16, dikatakan di sana, dan ini menjadi tema dari khotbah ini, seri yang pertama mengenai Injil Kristus yang menyelamatkan ini. Ya, minggu depan bisa akan lanjutkan bagian yang kedua. Kalau memang Tuhan izinkan minggu depannya lagi akan saya lanjutkan bagian yang ketiganya. Roma 1 ayat 16 dan yang ke-17 dikatakan oleh firman Tuhan, sebab aku, Paulus yang menuliskan ini, kitab Roma ini, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Tentu yang dimaksudkan adalah Injil Kristus. Nanti saya akan lihat bagaimana sejak awal kekristenan sudah ada Injil yang lain, bukan Injil Kristus. Tentu yang dimaksudkan di sini adalah Injil Kristus. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil Kristus, karena Injil Kristus itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil Kristus itu adalah kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya, di dalam Injil Kristus itu nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bertolak dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan kembali, apakah kekristenan yang sedang kita jalani ini adalah kekristenan sejati yang berdasarkan kepada Injil Kristus, atau jangan-jangan tanpa sadar kita mulai terbelokkan untuk menjalani sebuah kekristenan
yang dibuat oleh iblis, kekristenan yang bukan berdasarkan Injil Kristus, tetapi kekristenan KW Premium yang berdasarkan yang lain, bukan Injil Kristus. Kalau kita melihat ya Bapak Ibu Saudara, ini sebenarnya bukan sebuah tipu daya yang baru oleh iblis. Karena sebenarnya iblis itu tidak punya sesuatu yang baru. Dari sejak awal dia menjatuhkan manusia dalam dosa oleh tipu dayanya sampai dengan hari ini, iblis itu selalu mengulang-ulang hal yang sama. Tetapi hal yang dia ulang itu oleh karena kejahatan dan kefasikan dunia yang semakin hebat, dan iblis buat semakin hari semakin mirip gitu loh KB-nya itu. Ya. Kalau pada waktu awal-awal kekristenan, ya, di mana pada waktu itu mulailah ada banyak orang-orang Yahudi yang mulai kemudian mereka menjadi percaya. Orang-orang Yahudi yang dulunya beragama Yahudi, Judaisme, kemudian menjadi percaya kepada Yesus. Orang-orang ini dicatat oleh Alkitab. Bagaimana kemudian mereka mulai mencampur adukan iman percaya kepada Yesus Kristus dengan hukum Taurat. Dan kemudian mereka berusaha mempengaruhi jemaat mula-mula, jemaat Kristen pengikut Kristus mula-mula, agar kepada mereka dalam kehidupan kekristenan mereka menambahkan kepada iman percaya mereka itu aturan-aturan hukum Taurat selain iman percaya kepada Yesus Kristus. Sampai-sampai kemudian Rasul Paulus itu begitu sangat marah. Salah satunya dicatat di dalam Galatia 3, misalnya ayat 1 sampai dengan 4. Di Galatia 1, apakah kamu begitu bodoh sehingga kamu bisa disimpangkan oleh Injil yang lain dari imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus? Oleh karena kemudian mereka mulai menambahkan aturan-aturan hukum Taurat, sunat, memelihara hari-hari dan lain sebagainya selain percaya kepada Tuhan Yesus. Kita nggak buka ayat-ayat ini, tetapi Bapak Ibu yang mau semakin mendalami bisa membacanya dalam bagaimana kemarahan Rasul Paulus di dalam Galatia 3 ayat 1-4, ya. Kalau kita baca Galatia 1 kemudian sampai Galatia 3, dalam surat Galatia itu betapa Rasul Paulus marah pada jemaat Galatia. Begitu juga di Kolose, begitu juga di Korintus. Bagaimana pada awal-awal kekristenan terjadi pencampur adukan. Banyak orang-orang percaya dari bangsa Yahudi yang kemudian mencoba atau mereka mempengaruhi, mereka tetap memegang hukum Taurat, sementara mereka mengatakan mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Semakin lagi waktu berjalan dalam sejarah gereja, bagaimana kekristenan itu mengalami dinamika, dan kemudian sejarah mencatat ketika pada tahun 313 Konstantin Agung mengeluarkan sebuah dekret Milan, Edik Milan, yang melalui dekret ini kemudian kekristenan yang waktu itu terpinggirkan kemudian diterima oleh negara dan bahkan menjadi agama negara. Kekristenan yang sejatinya bukan agama, tetapi kemudian mulai berubah bentuk menjadi agama, semakin menyimpang jauh dari kekristenan yang sejati. Kekristenan mulai menjadi semakin sama dengan praktek-praktek keagamaan. Padahal Tuhan Yesus tidak datang dengan untuk membawa agama baru. Dan kekristenan bukanlah agama, tetapi inilah yang terjadi, yang dicatat dalam sejarah gereja. Bagaimana kekristenan mulai masuk menjadi sebuah agama negara dengan praktek-praktek keagamaannya yang juga dimiliki oleh agama-agama lain. Kalau dulu di awal-awal orang Kristen ditanya, kamu kalau mempersembahkan korban di mana? Kamu mempersembahkan korban hari apa? Kamu mempersembahkan korban di mana? 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 Kamu mempersembah
Di mana kamu mempersembahkan korban? Siapa imam-imammu? Nggak bisa jawab orang Kristen. Karena nggak ada. Tubuhku adalah bait Roh Kudus. Allah membentuk kita menjadi kerajaan imam. Lalu tanya imamnya siapa? Baitnya di mana? Nggak bisa jawab. Tetapi sejak adanya menjadi agama negara, mulailah terjadi praktek-praktek keagamaan. Mulai dibangun gedung-gedung tempat kebaktian. Mulai ada orang-orang yang menjadi pendeta-pendeta, imam-imam yang mengurusi. Nah, apalagi hari ini setelah berjalan 1700 tahun lebih setelah Edik Milan. Bahkan sebelum hari ini, di tahun 1617, yang beberapa hari yang lalu kita diperingati oleh gereja, Hari Reformasi. 505 tahun Hari Reformasi. Bagaimana kemudian Allah memakai seorang reformator bernama Martin Luther untuk kemudian mengembalikan kekristenan pada relnya. Hanya oleh iman kepada Yesus Kristus, bukan oleh yang lain. 1617, 505 tahun yang lalu, Allah memakai Martin Luther untuk mengingatkan kembali gerejanya. Balik, kamu sudah menyimpang terlalu jauh menjadi sebuah agama. Tetapi 500 tahun berjalan sejak reformasi, hari ini suka tidak suka, kita harus jujur mengatakan kekristenan memang sudah berubah bentuk menjadi agama Kristen. Tentu masih ada umat yang tersisa. Selalu ada orang-orang yang disisakan, umat yang tersisa yang menjaga kemurnian kekristenan yang sejati. Sejak dari zaman Nabi Elia yang dicatat dalam perjanjian lama sampai hari ini, selalu ada umat Tuhan yang tersisa untuk menjaga rencana dan kehendak Tuhan itu tergenapi. Maka hari ini kita mau melihat bagaimana kekristenan ini yang menjadi agama ini, yang tadi saya katakan sebagai kekristenan KW premium mungkin, saking begitu halusnya. Kenapa? Di tengah kemajuan zaman, teknologi dan segala macam, hak asasi manusia dan segala macam, hari ini ada dua hal yang menjadi diutamakan oleh penduduk dunia ini, yaitu apa itu ya? Humanisme dan moralisme. Bagaimana manusia memandang sesamanya, menghargai dan melihatnya sebagai manusia, sebagai pusat yang harus manusia itu dimanusiakan. Dan kemudian bagaimana manusia-manusia ini dalam kehidupannya di tengah-tengah dunia ini yang saling berbeda suku, bangsa, agama dengan segala perbedaannya itu, menjaga sikap, menampilkan satu sikap-sikap moral. Maka di dunia hari ini, humanisme dan moralisme ini didengung-dengungkan dan diagung-agungkan. Dan celakanya, kekristenan yang sudah mulai berubah menjadi agama Kristen itu terseret oleh arus humanisme dan moralisme ini, menjadi sebuah bentuk moralisme atau humanisme versi Kristen. Kenapa? Ya karena menggunakan ayat-ayat Alkitab juga. Humanisme versi Kristen, moralisme versi Kristen. Karena menggunakan ayat-ayat Alkitab. Di dalam Alkitab kita
Selain di sana ada begitu banyak janji-janji Tuhan, ya. Di dalam Alkitab itu juga ada begitu banyak nasihat-nasihat bijak. Kata-kata dorongan, kata-kata bijak yang bisa dipakai dan bisa dipakai untuk membangkitkan semangat, menyemangati, mendorong. Ada juga perintah-perintah. Maka dengan humanisme dan moralisme itu, tanpa sadar kemudian iblis mendorong orang-orang, termasuk di dalamnya adalah pengkhotbah-pengkhotbah, untuk kemudian mengkhotbahkan sesuatu yang bukan Injil. Sekalipun mengambil ayat Alkitab, mereka mengkhotbahkan yang namanya humanisme Kristen. Dengan mengambil nasihat-nasihat yang baik yang ada di dalam Alkitab, kata-kata bijak yang ada di Alkitab, ayat-ayat firman Tuhan, bagaimana membangun hubungan relasi dengan sesama berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Terbentuklah yang namanya humanisme versi Kristen. Seolah-olah ini kekristenan, padahal bukan. Ada lagi yang kemudian mengambil perintah-perintah Tuhan. Karena di Alkitab ada begitu banyak perintah-perintah juga. Ambil perintah-perintah itu dan kemudian kita harus melakukan perintah-perintah Tuhan, karena dengan kita melakukan perintah-perintah Allah disukakan. Tanpa sadar menjadi moralisme versi Kristen. Padahal bukan itu kekristenan. Tapi karena itu mengambil ayat-ayat Alkitab dan memang itu kelihatan baik. Kan baik dengan ayat Alkitab, dengan nasihat-nasihat yang ada di Alkitab, bagaimana kita memperlakukan sesama kita, memperlakukan pasangan kita, bagaimana kita hidup berdampingan dengan orang lain berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan. Kan kelihatan baik loh, tampak benar. Bagaimana kemudian kita berusaha melakukan perintah-perintah Tuhan di tengah-tengah dunia ini secara logika, secara rasanya itu, ya ini benar, memang tampak benar, tampak baik dan benar itu di ayat-ayat Alkitab. Tapi sejatinya semuanya itu adalah barang KW, kekristenan KW yang dibuat oleh iblis. Karena semuanya itu dilakukan dengan kekuatan manusia dan jauh dari kebenaran Allah. Sementara sebenarnya Alkitab dari sejak perjanjian lama dan janji Yesaya mengatakan semua perbuatan baik manusia itu seperti kain lara. Sebaik-baik apapun di luar Kristus, kalau dasarnya bukan Injil Kristus, itu bukan Kristen. Tapi hari ini orang tanpa sadar, umat Tuhan yang tulus datang ke gereja, mendengarkan khotbah dari banyak pengkhotbah pendeta-pendeta, tanpa sadar mulai diselewengkan, mengikuti yang namanya humanisme Kristen, mengikuti yang namanya moralisme Kristen. Karena memakai ayat-ayat Alkitab, padahal semuanya itu bukanlah kekristenan, karena dasarnya bukan Injil Kristus. Maka menjadi begitu hal yang sangat-sangat krusial, hal-hal yang sangat penting yang saya juga renungkan. Ini penting untuk setiap kita orang percaya itu memiliki pemahaman yang benar tentang Injil Kristus yang adalah dasar iman percaya kita. Yang di dalam Roma 1 ayat 16 yang tadi kita baca di atas dikatakan bahwa Injil Kristus itulah kekuatan Allah, kuasa Allah yang menyelamatkan manusia. Bukan humanisme Kristen, bukan moralisme Kristen, tetapi Injil Kristus itulah kuasa Allah, kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia.
jelas kita harus sungguh-sungguh memahami. Mungkin kita selama ini berpikir kita sudah mengerti. Saya jadi orang Kristen sudah sekian tahun, Pak, mau sekarang mau belajar lagi tentang Injil Kristus. Apa enggak? Seolah-olah kita itu balik lagi ke dasarnya. Bapak Ibu Saudara, rasa-rasanya saya sudah 30 tahun jadi orang Kristen dan melayani. Tetapi ketika saya duduk merenung, Tuhan, ampuni. Karena ternyata saya pun juga tanpa sadar ikut terseret. Tidak lagi berdiri di atas dasar Injil Kristen itu, tetapi tanpa sadar sudah mulai bergeser kepada humanisme Kristen, kepada moralisme Kristen. Karena mengambil ayat-ayat Alkitab, tidak lagi teguh kokoh berdiri di atas dasar Injil Kristus. Buktinya apa? Seringkali kita masih mempertanyakan, kalau aku tidak melakukan ini, kalau aku tidak melakukan itu, nanti Tuhan tidak terima aku. Nanti aku akan terbuang di neraka. Menjadi tidak pasti lagi keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Karena kita mulai digeser ke dalam yang namanya moralisme Kristen. Salah satu bukti, kita mulai mencoba berjuang untuk menyukakan hati Allah, menyenangkan hati Allah, menyenangkan Tuhan. Kita mau menjadi sempurna seperti Kristus. Seolah-olah semuanya itu tampak baik, tetapi kalau itu kita kerjakan di luar Injil Kristus, kekuatan Allah bukan kekuatan manusia yang menyelamatkan kita, maka sejatinya kita sedang mengerjakan moralisme Kristen dan bukan sedang berjalan dalam kekristenan berdasarkan Injil Kristus. Betapa tipisnya, betapa tipisnya. Maka penting untuk kita itu benar-benar memahami, mengerti apa itu Injil Kristus yang menjadi dasar yang kokoh, yang menyelamatkan kita, sehingga kita disebut sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Nggak boleh cuma mengerti bahwa Injil itu kabar baik karena berdasarkan katanya. Injil itu adalah dari bahasa Yunani, ya kan? Euangelion. Injil, kabar baik, dari pemahaman katanya, dari kata Yunaninya. Bagaimana itu adalah orang yang ketika raja berperang, dan ketika kemudian salah satu raja itu menang di dalam peperangan itu, mereka mengutus satu orang utusan untuk segera pulang dengan cepat, berlari dengan cepat atau naik kuda dengan secepat-cepatnya kembali ke kota, ke benteng, untuk menyampaikan kabar sukacita raja sudah menang. Secara kata memang betul begitu, yes. Euangelion, yes, memang begitu. Secara akar katanya, kabar sukacita kemenangan betul, tetapi ada hal-hal detail yang lain yang perlu untuk kita pahami, sehingga kita akan berdiri kokoh di atas dasar Injil Kristus yang olehnya kita disebut sebagai Kristen, pengikut Kristus itu. Nah ini loh. Maka ayo, saya mencoba untuk hari ini, dan akan
akan lanjutkan di sesi yang kedua, bagian yang kedua minggu depan. Kalau belum selesai minggu depannya lagi, menjadi saya ingin meletakkan dasar, ya, di tengah jemaat yang memang kalau masih Tuhan percayakan, untuk kita benar-benar berdiri kokoh di atas dasar Injil Kristus ini dan bukan di atas dasar yang lain. Maka kita perlu detil-detil memahami apa itu Injil Kristus yang sesungguhnya. Yang pertama kita mesti, kalau kita mau belajar mengerti tentang Injil Kristus, maka mau tidak mau kita harus kembali melihat kepada awal mula penciptaan kita manusia. Maka tadi saya katakan nggak cukup dengan pemahaman kata euangelion itu. Kalau kita harus belajar detailnya, secara detailnya. Maka yang pertama, lihat kembali ketika Allah pertama kali menciptakan manusia. Apa maksudnya Allah menciptakan manusia itu? Karena di sanalah nanti kemudian bagaimana Kristus itu harus datang, Yesus itu harus datang, Sang Firman itu harus turun. Dimulai dari titik awal penciptaan manusia yang ditulis dalam Kejadian 1, 27, 28 ataupun Kejadian 2 ayat 15, ya. Saya percaya kita semua mungkin sudah tahu. Kalau yang belum tahu dicatat dan dibaca. Bagaimana di sana ketika Allah menciptakan manusia, Allah memberkati supaya manusia itu berkuasa, beranak cucu, beranak pinak dan kemudian berkuasa. Manusia kemudian harus mengelola bumi ciptaan Allah, alam semesta ini. Dan kata bekerja di sana menggunakan kata abudah dari akar kata abad. Mengusahakan taman itu. Yang di situ sebenarnya muncul kata ibadah. Manusia pada dasarnya Allah ciptakan untuk berkuasa atas alam semesta ciptaan Allah ini, untuk beranak pinak itu, supaya manusia itu menjadi makhluk ciptaan yang menyembah dan memuliakan Allah. Dan ada yang lain. Manusia harus terus berproses bertumbuh, ya, menjadi makhluk yang menyembah dan memuliakan Allah ketika mereka diserai tanggung jawab menjadi mandataris Allah untuk berkuasa atas seluruh ciptaan yang Allah ciptakan. Tetapi sementara mereka berkuasa itu sebagai bentuk penyembahan dan untuk memuliakan Allah. Itu yang Allah maksudkan ketika Allah pertama kali menciptakan manusia. Dari titik inilah kemudian bergerak sejarah kehidupan manusia, bahwa ternyata belum keluar dari Taman Eden, manusia sudah jatuh dalam dosa. Kejadian 3. Maksud dan rencana Allah itu harus tertunda sesaat, sekian waktu, yang bagi manusia lama, tetapi bagi Allah 1000 tahun 1 hari. Harus tertunda oleh karena manusia ternyata dalam prosesnya itu jatuh dalam dosa oleh karena tipu daya dosa. Inilah dosa yang kemudian bukan cuma sekedar membuat akhirnya manusia itu terpisah dari Allah, relasinya, hubungannya dengan Allah menjadi rusak. Bukan cuma itu dosa, tetapi dosa ini sejatinya adalah pemberontakan terhadap Allah Sang Pencipta, pemberontakan terhadap kehendak Allah. Karena Allah yang menciptakan manusia pada awalnya bermaksud,
berkehendak supaya manusia itu menjadi makhluk ciptaan yang menyembah dan memuliakan Allah. Tetapi oleh karena dosa itu tidak hanya sekedar memisahkan Allah dengan manusia, relasi Allah dengan manusia menjadi rusak. Bukan cuma itu, tetapi dosa itu menjadi sebuah bentuk pemberontakan terhadap Allah dan kehendaknya. Dan dosa itu, jika tidak ada penyelesaiannya, maka Allah yang adil, yang maha adil itu tentu pemberontakan manusia itu hukumannya adalah binasa selama-lamanya di neraka kekal. Dosa bukan cuma sekedar pemberontakan saja, tetapi ternyata dosa dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 34. Dosa yang dilakukan, sebuah perbuatan dosa dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 34 di sana bahwa orang yang berbuat dosa itu berarti orang itu menjadi hamba dosa. Persoalan dosa itu bukan cuma sekedar perbuatannya, tetapi dosa itu membuat manusia menjadi budak dosa, menjadi hamba dosa. Dan dosa itu kemudian membuat manusia menjadi memiliki sifat dosa, natur dosa di dalam diri manusia. Sehingga Rasul Paulus kalau kita baca dalam Roma 7 berkata, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Bukan aku yang melakukannya, tetapi dosa yang di dalam diriku yang melakukannya, katanya. Siapa yang akan melepaskan aku dari semuanya ini? Baru di ayat berikutnya, puji Tuhan, bersyukur Allah melalui Yesus Kristus. Manusia yang jatuh dalam dosa, kejatuhan manusia dalam dosa ternyata tidak hanya sekedar merusak hubungan relasi manusia dengan Allah, tetapi dosa itu sebuah pemberontakan terhadap Allah dan kehendaknya. Yang jika tidak ada penyelesaian, dosa ini membuat manusia akan binasa selamanya di neraka kekal. Tetapi ternyata selain pemberontakan, dosa itu menurut Alkitab adalah membuat manusia menjadi budak dosa, hamba dosa. Dan manusia memiliki natur dosa, sifat dosa di dalam dirinya. Situasi ini membuat manusia tidak memiliki solusi atas dosa dan keadaan. Membuat manusia kita ini nggak mampu, nggak punya jalan keluar untuk menyelamatkan diri kita sendiri atas dosa ini dan hukumannya, yaitu maut. Nggak punya, no way out, nggak punya jalan keluar. Manusia setelah jatuh dalam dosa dan harus mengalami maut, nggak punya jalan keluar, nggak mampu menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa dan dari maut. Maka disinilah Alkitab kita mencatat ketika manusia jatuh dalam dosa di dalam yang dicatat dalam Kejadian 3 itu. Pada ayat yang ke-15, sejak awal manusia jatuh dalam dosa, ternyata Allah sudah menyediakan way out, jalan keluar. Kejadian 3 ayat 15. Yang kemudian ayat ini dikenal sebagai Proto-Evangelion, Injil yang pertama. Inilah jalan keluar yang akan Allah lakukan seketika setelah manusia jatuh dalam dosa di dalam Kejadian 3 yang dicatat dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku, kata Allah, akan mengadakan permusuhan antara engkau, antara iblis
si setan itu dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bahwa pada sekali waktu kelak iblis akan dikalahkan. Dan dosa dan maut akan mendapatkan solusinya. Bukan karena manusia berusaha berbuat segala hal apapun untuk bisa bebas dari dosa dan maut, tetapi oleh karena kekuatan Allah sendiri, oleh karena kuasa Allah sendiri, oleh karena kehendak Allah sendiri. Sehingga kemudian kita melihat Galatia 4 ayatnya yang keempat sampai dengan yang ketujuh. Begitu luar biasanya ayat ini dikatakan dalam Galatia 4 ayatnya yang keempat dan yang ketujuh. Sampai ketujuh dikatakan Galatia 4 ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh. Bagaimana ini menggenapi apa yang ditulis, apa yang dilakukan, yang sudah dituliskan oleh Alkitab, apa yang menjadi solusi Allah di dalam Kejadian 3:15. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, Sang Firman itu, anaknya yang tunggal itu, lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ayat 5. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Ayat yang ke-6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ayat 6 dan ayat 7 ini begitu luar biasa. Saya akan membahasnya nanti di sesi yang kedua. Tetapi jelas dalam Galatia 4 ayat 4 dan 5 bahwa setelah genap waktunya Allah mengutus putra tunggalnya, Sang Firman, Yesus, manusia Yesus Kristus itu, untuk menebus. Yang dikatakan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya beroleh hidup yang kekal. Maka manusia Yesus Kristus ini yang adalah Sang Firman, yang adalah anak tunggal Bapa itu, diutus untuk datang ke dunia, lahir dari seorang anak darah. Kemudian dia harus menjalani kematian di atas kayu salib, dan kemudian bangkit mengalahkan maut. Sehingga itulah yang menyelamatkan kita, menyelamatkan manusia dari dosa dan dari maut. Ini loh detail-detail untuk kita bisa memahami sepenuhnya yang namanya Injil Kristus. Dasar iman percaya kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Kita yang mestinya tidak punya jalan keluar lagi, harus dihukum di neraka kekal, tidak bisa melakukan apapun menyelamatkan diri kita. Kemudian Allah berinisiatif, dan inisiatif Allah itu sudah Allah rancangkan sejak dari semula ketika manusia jatuh dalam dosa, tetapi menunggu waktunya. Setelah genap waktunya, kata firman Tuhan dalam Galatia 4,
baru kemudian rencana Allah itu dikerjakan, dilakukan di dalam manusia Yesus Kristus yang oleh kematiannya di atas kayu salib menebus dosa, dan oleh kebangkitannya dia mengalahkan maut. Dan dari kematiannya, darahnya yang tercurah di atas kayu salib, dan oleh kebangkitannya yang mengalahkan maut, di atas dasar Injil Kristus inilah kita berdiri sebagai orang Kristen. Sehingga kalau kita membaca Yohanes 15 tentang pokok anggur, kita bisa melihat, di luar aku kamu tidak dapat melakukan semuanya sia-sia. Kamu tidak bisa melakukan apapun juga di luar Kristus. Yes. Bahkan segala sesuatu yang dilakukan yang baik, yang hebat, yang luar biasa di luar Kristus, itu seperti kain lara di mata Tuhan. Maka ini mengingatkan kita hari ini di tengah-tengah dunia yang sedang menggaung-gaungkan humanisme dan moralisme. Hati-hati. Ada humanisme versi Kristen, ada moralisme versi Kristen, dan itu bukan kekristenan. Kekristenan berdiri di atas dasar Injil Kristus ini, yang detail-detailnya baru saja saya jelaskan. Ada beberapa firman yang sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita mungkin perlu untuk baca. Bagaimana dalam Roma 8 ayat 3? Mungkin 1-2 kita baca untuk supaya tidak terlalu panjang. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, di dalam Yesus Kristus. Murka Allah atas kita ditimpakan kepada Yesus Kristus, yang hari ini kita mau memperingati perjamuan kudus tubuh dan darahnya. Di atas dasar inilah kita ditebus. Yang tadi dikatakan dalam Galatia 4 ayat 6 dan 7, kita diperdamaikan dengan Allah, tidak lagi menjadi hamba tetapi menjadi anak, diterima sebagai anak. Bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita melakukan ini dan itu, perintah ini dan itu. Bukan berarti kita tidak melakukan perintah-perintah itu, bukan. Tetapi ini dulu. Semua perintah itu, semua nasihat baik yang Alkitab tulis, semua janji-janji Tuhan, semua perintah-perintah itu harus memang kita lakukan, kita kerjakan. Tetapi di dalam Kristus, di atas dasar Injil Kristus, dan bukan oleh karena perbuatan-perbuatan baik itu, bukan oleh karena nasihat-nasihat yang baik, yang bijak yang kita lakukan itu, kemudian Allah akan lebih disukakan, akan lebih disenangkan. Bukan itu. Coba kita baca dalam 2 Korintus 5 19. 2 Korintus 5 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Roma 3:21. Kita baca mungkin sampai 25 supaya jelas. Bukan semuanya, bahkan kita ini sudah masih berdosa, Kristus itu sudah mati untuk kita. Tetapi kalau kita melakukan apa yang Alkitab tuliskan ketika Tuhan Yesus berkata, berjuanglah,
Jadilah sempurna. Jadilah dewasa. Itu nanti di bagian kedua saya akan bahas. Karena itu akan menggenapi. Untuk apa Allah merancangkan keselamatan manusia di dalam Yesus Kristus itu bagi kita? Ada tujuannya, ada maksudnya keselamatan itu diberikan. Maka di sanalah kita mengerjakannya, melakukannya. Bukan supaya kita diterima, bukan supaya kita lebih menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Bukan. Nanti di sesi yang kedua itu akan menjadi lebih jelas. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi 22. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 24. Dan oleh kasih karunia kita semua telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Di atas dasar Injil Kristus inilah kita harus menjalani hidup kekristenan kita. Bahwa kita sudah, jika kita benar-benar percaya, kita sudah menjadi anak-anak Allah. Memang menjadi persoalan, nanti akan dibahas di sesi yang kedua. Apakah setiap orang yang ada di dalam gedung gereja, yang hari Minggu datang ke gereja itu Pak, semuanya itu adalah orang yang benar-benar percaya benar-benar, sehingga mereka semua benar-benar percaya benar, sehingga mereka semua adalah anak-anak Allah? Saya tidak tahu. Tetapi Alkitab mengatakan kalau memang kau percaya, dan kita akan membahasnya apa percaya itu di sesi yang kedua, maka kita adalah memang oleh kasih karunia dalam iman kepada Yesus Kristus. Kenapa tidak tahu? Lah bagaimana? Saya tahu. Maka Alkitab mengatakan ada gereja yang kelihatan, ada gereja yang tidak kelihatan. Ada orang Kristen yang gereja yang tidak kelihatan, itulah orang Kristen yang sejati. Yang memang mereka tidak, kan kita tidak tahu hati masing-masing percaya, motivasinya lain-lain. Bisa datang, bisa sama-sama duduk di dalam gereja, bisa sama-sama datang ke gereja, tetapi percayanya seperti apa? Siapa yang tahu? Tetapi kalau kita benar-benar percaya akan penebusan Yesus Kristus itu, bahwa memang aku tidak mampu menyelamatkan diriku sendiri. Kalau bukan Yesus Kristus, kalau aku tidak datang kepada Yesus Kristus, aku tidak akan pernah bisa menerima keselamatan itu. Aku sungguh-sungguh percaya. Maka kemudian disitulah, di atas dasar iman itulah kita melangkah. Bagaimana iman percaya kita itu dari hari ke hari akan terbukti oleh perbuatan-perbuatan kita. Tetapi jangan dibalik. Karena kalau dibalik, kita melakukan perbuatan-perbuatan menjadi moralisme Kristen. Selesai. Nah, ini bagian yang pertama sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya berharap ini menjadi dasar yang kokoh untuk kita sebagai jemaat Tuhan Betani Shalom Family. Mungkin kita masih belum banyak, tapi kita mau membangun jemaat ini di atas dasar yang kokoh, yaitu Injil Kristus, bukan yang lain. Bukan humanisme Kristen, bukan moralisme Kristen, tetapi di atas dasar Injil Kristus, yaitu bahwa Allah berkenan menyelamatkan kita dari dosa, dari maut, oleh karena kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, Putra Tunggalnya, Sang Firman yang diutusnya.
Dan itulah yang menjadi kabar sukacita yang mestinya membuat kita, kalau memang sungguh-sungguh kita ada di percaya, kita menerima kabar sukacita ini menjadi sesuatu yang luar biasa, yang menggairahkan, yang akan mengubahkan hidup kita. Yang oleh karena Injil Kristus, kabar kita yang telah Tuhan Yesus kerjakan ini, jika memang kita benar-benar percaya, maka itu akan mengubah hidup kita, akan tertampak dari perbuatan-perbuatan kita ketika kita mengiring sebagai orang percaya mengikut Kristus. Karena memang inilah respon yang Allah kehendaki ketika Ia mengutus putra tunggalnya. Yohanes 3:16 mengatakan bahwa barang siapa yang percaya, benar-benar percaya. Dan memang itu yang Tuhan Yesus katakan ketika Dia pertama kali memberitakan dalam pelayan, masuk dalam pelayanannya, yang dicatat dalam Markus 1 ayat 15. Kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan pertama kali ketika Dia memulai pelayanannya, ketika Yohanes Pembaptis ditangkap. Markus 1 ayat 15 mencatatnya demikian. Kata Yesus, jadi pada waktu Dia memulai pertama kali pelayanannya, waktunya sekarang telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil Kristus. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil Kristus. Inilah respon yang harus kita lakukan, yang memang mestinya setiap orang yang mengatakan aku percaya, maka orang itu bertobat dan percaya, dan itu akan mulai nampak dalam hidupnya. Kenapa? Karena justru dalam bertobat dan percaya itulah kemudian kita melihat bagaimana Allah memeteraikan orang-orang yang bertobat dan percaya ini dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang kemudian akan bergerak dari dalam, mengubah orang tersebut, mengubah kita dari dalam, menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Saya akan jelaskan di sesi yang kedua nanti. Inilah, di atas dasar inilah kita ini orang percaya, di atas dasar yang berdiri di atas dasar Injil Kristus, bukan humanisme Kristen, bukan moralisme Kristen. Bertobat dan percaya kepada Injil Kristus, maka kita menjadi orang-orang yang ditebus oleh darah Kristus, menjadi milik Kristus, telah diperdamaikan, dibenarkan dan dikuduskan, dan yang akan menerima kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus sebagai ahli waris kerajaan surga. Ini Bapak Ibu Saudara, berita sukacita. Yesus Kristus telah menang di atas kayu salib, mencucurkan darahnya, menang atas dosa, dan kebangkitannya mengalahkan maut. Dan memang justru Injil Kristus inilah yang dibenci oleh dunia, yang ditolak oleh dunia. Kalau humanisme Kristen, moralisme Kristen gak bakal ditolak, tetapi berita tentang salib pasti akan ditolak. Ini ayat yang terakhir, 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib Kristus memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan tentang salib Kristus itu adalah kekuatan Allah. Kita lompat ayat 21. Oleh karena dunia dalam hikmat
Allah, tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil Kristus. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami, kata Rasul Paulus, memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Injil Kristus inilah kekuatan Allah dan hikmat Allah yang menyelamatkan kita. Inilah yang ditolak oleh dunia. Pemberitaan tentang salib Kristus yang adalah suatu kebodohan. Maka di atas dasar pemahaman kita yang benar tentang dasar iman percaya kita di dalam Yesus Kristus, yang tidak lain tidak bukan dan satu-satunya Injil Kristus, kematian dan kebangkitan, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya yang mengalahkan dosa, yang menebus dosa dan mengalahkan maut. Di atas dasar kabar sukacita kemenangan Kristus, di atas salib itulah kita berdiri sebagai orang-orang percaya, pengikut-pengikut Kristus. Tidak boleh ada dasar yang lain. Sekalipun itu terdengar enak di telinga, karena mengutip nasihat-nasihat bijak yang ada di Alkitab. Tidak boleh itu menjadi menggairahkan kita, karena itu adalah perintah-perintah Allah yang kemudian kita berjuang untuk melakukannya, menjadi moralisme Kristen. Bukan atas semuanya itu. Sekali lagi saya mengatakan, bukan berarti kita tidak mengerjakan nasihat-nasihat bijak yang ada di Alkitab. Bukan berarti kita tidak melakukan perintah-perintah yang Allah tuliskan, yang Yesus katakan di dalam Alkitab. Bukan. Tetapi kita bukan berdiri di atas itu sebagai orang-orang Kristen. Kita hanya berdiri di atas dasar Injil Kristus, apa yang Tuhan Yesus kerjakan dan lakukan. Setelah itu barulah, setelah kita ada di dalam Kristus, barulah nasihat-nasihat dan perintah-perintah itu memang Tuhan berikan, Allah berikan dengan maksud dan rencananya untuk membawa umat percaya, orang-orang pilihannya sampai kepada tujuan dan kehendak Allah. Jangan dibolak-balik. Saya berharap ini menjadi sesi pertama untuk kita mengerti tentang Injil Kristus yang menyelamatkan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita dan mengundang pemain musik. Ayo kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari semua kita sudah membawa memegang roti dan anggur. Mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita angkat roti dan anggur yang ada di tangan kita. Terima kasih. Sebelumnya mengiringi kita masuk dalam perjamuan kudus, kita nyanyikan satu lagu sebagai sebuah bentuk pengucapan syukur kita. Sebuah bentuk bagaimana kita sungguh-sungguh mensyukuri apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan, yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Ku mengasihi
Yesus kau perlindungan bagiku, kau beriku kebebasan, kau beriku kemenangan. Sambil kita mengangkat tubuh dan dada, sungguh ku bersyukur Tuhan. Dan kemuliaan hanya bagi Engkau, ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus bercinta padaku. Sekali lagi kita katakan Hosana. Amin. Hosana bagi ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ibu Yesus kita memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus Cinta padamu. Amin. Amin. Sungguh Yesus cinta padamu. Sekali lagi kita katakan dengan sungguh-sungguh. Sungguh Yesus cinta padamu. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur terlebih untuk karyamu di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan kami. Bapa, saat ini dalam kasih dan anugerah-Mu Engkau membawa kami untuk turut ambil bagian dalam perjamuan kudus. Bapa, layakkan setiap kami. Kiranya Bapa menyucikan dan menguduskan setiap kami yang ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, sehingga sungguh-sungguh kami memiliki hati yang siap untuk menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus dengan sikap yang hormat kepada perjamuan kudus ini. Bapa, sebelum kami makan dan minum roti dan anggur ini, kiranya Bapa memberkati roti dan anggur ini, sehingga roti dan anggur ini benar-benar menjadi alat anugerah yang akan memulihkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku." Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa roti yang kita pegang ini menunjuk kepada tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.
Apakah Bapak Ibu Saudara kita semuanya percaya bahwa anggur yang kita angkat tinggi ini menunjuk kepada darah Yesus yang telah dicurahkan bagi penebusan dosa-dosa kita? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari kita mengangkat tangan. Kita mengucap syukur. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, untuk karya penebusan-Mu. Kau sudah menyelamatkan kami dari dosa, menyelamatkan kami dari maut oleh karya kematian-Mu di atas kayu salib dan kebangkitan-Mu yang mengalahkan maut. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Haleluya. Haleluya. Saat ini ya Bapa, sebelum kami mengakhiri ibadah bersama ini, sebelum kami meninggalkan tempat ini berpisah satu dengan yang lain, Bapa, kami mengangkat tangan kami dan kami menengadahkan wajah kami kepada-Mu. Biarlah kiranya dalam kasih anugerah dan kemurahan Bapa, dengan iman di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Bapa kiranya memberkati kami dengan berkat-berkat yang terbaik dari surga turun dari Bapa atas keluarga kami, atas pekerjaan kami, dan atas kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan dan yang lakukan ya Bapa, semuanya disertai dengan berkat-berkat yang dari Bapa di surga. Biarlah kiranya cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang akan menguatkan kami, menolong kami, meneguhkan kami, dan membimbing kami dari hari ke hari, untuk kami terus mengiring Tuhan Yesus Kristus dari mulai sejak hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya kami melayani Bapa di surga di dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu, dan untuk berkat-berkat-Mu yang sudah Kau curahkan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapa yang percaya, kita semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari. Saling ayat apa deh? Mazmur apa berapa? Mazmur berapa? 23? Iya. Oh, bunyinya apa? Apa? Tragedi. Aku itu biasa baca. Oh. Terlalu memalukan. Yuk, Cing. Ini kau baca ayat. Aduh, ini kok gak masuk-masuk ya Allah. Jadi ada pikiran.
Lupa yo.